Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas materi puisi. Kita akan berangkat dari sebuah pertanyaan. Apa itu puisi? Dan jawabannya adalah puisi merupakan ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang disusun dengan bahasa yang indah dan juga bermakna. Saya mencoba menggarisbawahi pada kata indah dan juga bermakna. Nah, sekarang muncul sebuah pertanyaan, sebenarnya apa yang menyebabkan puisi itu menjadi indah dan juga kenapa puisi bisa dikatakan bermakna? Puisi bisa dikatakan indah karena ada 6 hal di dalamnya. Yang pertama adalah diksi atau pemilihan kata. Yang kedua adalah lirik atau kumpulan dari kata-kata. Yang ketiga adalah bait atau kumpulan daripada lirik. Yang keempat adalah imaji atau gambaran yang muncul ketika kita membaca ataupun mendengarkan puisi tersebut. Yang kelima adalah rima atau bunyi yang dihasilkan dari sebuah kalimat, dan yang keenam adalah irama, yakni nada yang dihasilkan oleh rima. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan cuplikan video berikut ini. Judulnya Kamus Kecil. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu, walau kadang rumit dan membingungkan. Ia mengajari saya cara mengarang ilmu, sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, bahwa segala yang baik akan berbiak, bahwa orang ramah tidak mudah marah, bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigih, bahwa seorang bintang harus tahan banting, bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan, bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira, sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira. Puisi yang Anda saksikan tadi berjudul Kamus Kecil yang dibacakan langsung oleh penyairnya sendiri, yakni Djoko Pinurbo. Bisa kita saksikan sama-sama, puisi tadi memiliki ke-6 komponen yang ada pada layar, dan karena itu puisi tadi disebut indah. Djoko Pinurbo memainkan diksi di dalamnya. Contohnya adalah sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, bahwa segala yang baik akan berbiak. Permainan-permainan diksi seperti itu membuat puisi tadi menjadi indah, karena kata yang dipilih oleh Djoko Pinurbo menghasilkan sebuah rima dan juga irama selain dari lirik, bait, dan imaji yang keluar ketika puisi itu dibacakan dan kita dengarkan. Djoko Pinurbo memilih diksi yang berdekatan, seperti misalnya kisah dan kasih, ingin dan angan, baik dan biak, dan seterusnya, yang mana diksi-diksi tersebut menimbulkan bunyi yang ketika kita mendengar dan membacanya menimbulkan keindahan dan imaji yang muncul di kepala kita. Kemudian, puisi dikatakan bermakna karena adanya pemikiran dan perasaan yang dikeluarkan oleh penulis, yang diungkapkan oleh penulis melalui sebuah kata-kata. Jadi secara sederhana, puisi itu merupakan sebuah ungkapan berupa pemikiran dan perasaan dari penyair atau sebutan dari orang yang menulis puisi, yang mana kata-kata itu memiliki keindahan dan juga kebermaknaan. Kalau sudah paham, kita lanjutkan kepada penjelasan berikutnya, yakni tentang jenis-jenis puisi. Jenis puisi terbagi 2 macam, yakni puisi lama dan puisi baru. Bagaimana bentuknya? Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu puisi lama dan apa itu puisi baru, saya akan memberikan contoh dari puisi lama. Beberapa contoh dari puisi lama yakni mantra, pantun, gurindam, dan juga syair.
Mantra adalah ucapan yang dianggap mempunyai suatu kekuatan gaib, sedangkan pantun adalah puisi lama yang memiliki ciri yang bersajak ABAB. Sedangkan gurindam adalah puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris yang bersajak AAAA dan biasanya berisi sebuah nasihat. Sedangkan syair merupakan puisi lama yang tiap baitnya berjumlah 4 baris bersajak AAAA yang biasanya berisi sebuah nasihat atau sebuah cerita. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat pengertian dari puisi lama adalah sebuah puisi yang masih terikat oleh suatu aturan. Teman-teman bisa mengulang video ini sedikit dan melihat contoh-contoh puisi lama tadi. Di sana terlihat bahwa tiap jenis puisinya itu memiliki aturan-aturan yang baku. Contohnya pada pantun, dia harus berrima ABAB, kemudian pada gurindam, dia hanya memiliki 2 baris, lalu pada syair, dia mempunyai 4 baris, dan secara substansi, isinya merupakan nasihat atau cerita. Jadi intinya, puisi lama adalah sebuah bentuk puisi yang masih terikat oleh suatu aturan-aturan tertentu. Kita lanjut pada jenis puisi selanjutnya, yakni puisi baru. Ini adalah contoh-contoh dari puisi baru, yakni himne, romansa, dan juga satire. Himne merupakan puisi yang digunakan sebagai sebuah pujian untuk Tuhan, tanah air, atau seorang pahlawan. Lalu romansa adalah puisi yang berisikan kisah tentang suatu luapan perasaan penyair atau orang yang menulis puisi tentang sebuah cinta dan kasih. Sedangkan satire adalah puisi yang berisikan sindiran atau sebuah kritikan. Kemudian pengertian dari puisi baru adalah sebuah puisi yang sudah tidak terikat oleh suatu aturan, dan puisi baru ini memiliki bentuk yang lebih bebas dibandingkan dengan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Jadi bisa kita simpulkan perbedaan dari puisi lama dan puisi baru adalah dari segi aturan. Kalau puisi lama masih harus terikat oleh aturan-aturan, sedangkan puisi baru atau bisa disebut juga puisi modern itu bentuknya lebih bebas dan tidak ada aturan yang mengikat di dalamnya. Terima kasih, sekian pembelajaran kita kali ini tentang pengertian dan jenis-jenis puisi. Kita jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.